Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita Kisi dan Da Silva. Dan kali ini kita mau ke tempat nongkrong yang punya pemandangan bagus banget. Pemandangannya itu ke Gunung Gede Pangrango. Dan kalau malam hari itu berubah jadi pemandangan city light. Selain itu harga makanan di sini tuh murah-murah. Jadi cocok banget buat yang lagi berhemat tapi masih tetap pengen nongkrong-nongkrong. Nama tempatnya Kedai Debago yang lokasinya itu ada di daerah Cijeruk Bogor. Buat kesini teman-teman bisa pakai Google Map dengan mengetik Kedai Debago seperti di layar. Nanti bakal diarahkan ke lokasinya langsung. Karena memang lokasinya udah tepat. Walaupun ini tuh ada ya bisa dibilang di kaki Gunung Salak lah. Tapi lokasinya udah tepat. Buat kesini teman-teman bisa lewat Batu Tulis atau lewat Caringin. Cuman kalau yang pakai mobil sih saya saranin lewat Caringin. Karena kalau lewat sini di Batu Tulisnya kan jalannya ditutup. Jadi harus memutar ke Pamoyanan dan resikonya macet. Dan yang dari arah Caringin nanti pas di pertigaan Pasar Cibadak Cijeruk ini teman-teman ambil ke kiri. Karena kita dari arah Pamoyanan tadi jadi kita mau lurus aja. Di sebelah kanan ini jalur yang bakal diarahkan Google Map kalau teman-teman pakai kendaraan roda 4. Tapi kita nggak bakal lewat situ dan kita bakal lewat jalan yang sebelah sana nanti setelah jembatan. Jadi di depan nanti ada jembatan yang jalannya tuh rusak mulu tuh ya. Nggak jauh dari jembatan itu sebelah kanannya nanti ada jalan masuk ke perkampungan. Dan jalan situ sih menurut kita jalannya lebih lebar dan lebih enak juga jalannya. Kenapa kita nggak lewat jalan yang tadi? Karena berdasarkan informasi yang kita dapat dari yang udah pernah lewat jalan situ, jadi lewat jalan situ tuh lebih kecil. Dan selain itu ada tanjakan yang menanjak banget dan panjang banget. Jadi mungkin kalau buat yang baru bawa mobil itu bakal repot. Apalagi kalau sampai ada 2 mobil yang berpapasan itu bakal repot banget. Jadi kita rekomendasiin lewat jalan sini selain jalannya lebih lebar. Dan tanjakannya pun nggak separah lewat jalan sana. Dan kalau teman-teman di Google Map pilih jalur motor, nanti pasti bakal diarahkan ke jalan yang tadi yang gak kita pilih. Atau bisa jadi juga diarahkan ke jalan lain yang khusus untuk motor yang dimana jalannya itu lebih kecil dari jalan ini. Dan kemungkinan besar juga berbelok-belok. Jadi memang jalan masuk ke tempat ini tuh banyak. Dan kalau mau kesini pastikan pakai jalur kendaraan roda 4, jalur mobil. Dan pilih jalurnya yang paling jauh yang sekarang kita lewatin ini. Karena kalau misalnya yang diarahkan Google Map itu pasti yang paling dekat kan. Dan yang paling dekat nanti bakal diarahkan ke tempat yang tadi kita lewatin yang gak kita pilih. Nah di sebelah sini belok ke kanan ternyata. Kayaknya sih sebelah sini jalannya lumayan agak jelek nih. Ya di sini jalannya lumayan agak jelek sih ya. Jalannya emang gak terlalu jelek sih ya. Ada sebagian yang di beton, cuman ya itu dia karena bekas hujan mungkin ini pas musim hujan jadi banyak bolong-bolong kecil. Motor jadinya lumayan bergetar. Oh dari sini aja udah kelihatan sih view-nya bagus. Ah itu tuh. Dari sini udah kelihatan tuh warna orange tuh. Itu Kedai Debago tuh. Kedai kopi abdi di sini ternyata. Nanti deh kita cobain. Oh ini ya. Oh iya ada yang pada pengen ngelihat Kedai Kopi Abdi tuh di situ tuh ternyata. Oh jalannya mudun banget ini. Turun terus nanjak lagi nanti nih sebelah sana nih. Oh kalau kesini pastiin deh motornya dalam kondisi bagus. Karena memang banyak tanjakan turunannya walaupun pas di Cijeruknya jalannya aman. Tapi di sebelah sininya jalannya mulai banyak tanjakan sama turunan. Wah lagi pada main bola ini. Nah ini lumayan agak nanjak nih jalannya nih. Wah ada live music udah mulai kedengeran nih dari sini. Ah ini dia langsung belok ke sini nih. Parkirannya sebelah mana nih? Oh itu ya. Oh parkirnya sebelah sana. Sebelah mana Pak parkirnya? Sebelah sana? Oke.
Sekarang kita udah sampai di lokasi dan ini area parkir motornya di sebelah sini. Rame banget sih ini, lumayan rame ya. Ini motor parkirnya di sini sampai di sini. Terus di sebelah sana dekat pintu masuk tadi itu area parkir mobilnya. Untuk harga parkir mobil itu 5.000 dan motor juga sama 5.000 sih. Sama-sama 5.000. Dan dari sini dekat area parkir ini ada area outdoor. Bagus banget pemandangannya. Ini keren banget sih. Tapi di sini sepi, mungkin karena orang-orang pada di sebelah sana ya. Di area atas mungkin lebih enak pemandangannya karena lebih tinggi. Di sini juga sebenarnya udah bagus banget. Di belakang sini areanya pemandangannya perbukitan sampai di sana pegunungan. Itu sih Gunung Gede Pangrango sih ya pemandangannya ke sana. Bagus banget pokoknya. Kalau malam pasti bakal kelihatan banget city light. Dan ternyata di sini kedai kopi Abdi itu kelihatan di sana tuh. Dan sekarang kita balik lagi ke area yang tadi kita lewatin pas ke parkiran motor. Di sini ada area semi outdoor dan ada panggungnya juga. Jadi kalau misalkan weekend Sabtu Minggu itu ada live music. Makanya ini rame banget. Kayaknya sih kalau Sabtu Minggu tempat sebelah sini jadi favorit nih. Dan buat teman-teman yang suka nyanyi bisa juga menyumbangkan suara merdunya buat naik ke atas panggung. Tapi jangan lupa kasih tip buat para pemain bandnya karena di depan itu ada keranjangnya tuh buat ngasih tipnya. Lanjut lagi kita explore area sekitarnya karena memang ini lumayan agak luas sih sebenarnya ya. Dan di sebelah sini ada tangga naik ke atas untuk menuju ke area utama. Bisa dibilang area utama karena di sini juga tempat pemesanan makanannya. Dan sebelah kiri kita ini masih ada juga area tempat duduk yang dibagi-bagi. Ada 3 bagian nih. Jadi cocok banget buat yang sampai 6 orang. Kalau pengen ada sedikit privacy, cocok banget di sini. Di sini ada ayunan buat anak-anak main. Dan di sebelah sini ada area lesehan. Ada 3 nih area lesehannya. Jadi cocok banget buat yang banyakan kesini. Terus pengen ada sedikit privacy dan gak mau terlalu bising sama musik. Cocok banget duduknya di sebelah sini. Selain itu pemandangannya juga lumayan bagus di sini. Kita lanjut lagi karena tadi udah lewat sana. Sekarang kita coba lewat sini karena di sini ada satu area tempat duduk lagi yang mau saya kasih lihat. Dan ini area semi outdoor yang sepertinya sih kurang diminati sebelah sini tuh karena kosong banget. Mungkin karena pemandangannya di sini kurang bagus, nggak bisa lihat pegunungan atau perbukitan. Dan di sebelah sini ada area playground, walaupun bisa dibilang ini nggak terlalu besar area playgroundnya, tapi cukup bikin anak-anak betah. Kita explore lagi area selanjutnya. Dan ini jalan yang tadi kita lewatin. Kalau sebelah kanan itu area yang tadi udah kita kasih lihat. Di sebelah kiri ini ada area selanjutnya, area yang semi outdoor. Sekaligus di sini tuh tempat pemesanan makanannya. Dan pemandangannya ke sini, pemandangan dari sini tuh bagus. Bisa ngelihat pemandangan pegunungan dan juga bisa lihat pemandangan ke panggung. Jadi bisa sambil dengerin musik di sini lumayan kedengeran musiknya. Lanjut kita explore area bagian atas dan ini jalan menuju ke area bagian atasnya. Sebelah kanan ini jalan masuk kalau misalnya kalian parkir mobil dan itu tadi pintu masuknya. Dan sebelah kiri ini area dapurnya, area kitchen. Dan ini dia tangga untuk naik ke area atasnya. Selanjutnya ada area lantai 2 yang bisa dibilang ini tuh area full indoor. Tapi walaupun full indoor, sekelilingnya itu kan dipakein kaca, jadi pemandangan keluar itu masih tetap kelihatan jelas. Dan ini area balkonnya, area semi outdoor. Dari sini pemandangan Gunung Gede Pangrango itu cukup jelas. Cuman sayangnya agak berawan jadi nggak kelihatan jelas banget. Dan sebelah sini masih ada area semi outdoornya. Di sini pemandangannya ke perbukitan, ada sedikit kabut-kabut tuh ya. Dari sini juga kelihatan ke arah panggung tadi yang di bawah. Dan ke arah Gunung Gede Pangrango juga di sini kelihatan jelas. Kita lanjut menuju area berikutnya, area paling atas, area rooftop. Dan ini tuh bisa dibilang area favorit kayaknya di sini ya. Naik satu tangga lagi kita menuju ke area rooftop yang punya pemandangan bagus banget. 360 derajat pemandangannya itu indah banget. Pemandangan ke perbukitan, ke Gunung Gede Pangrango juga kelihatan.
Cuman karena sekarang cuacanya agak berawan, agak mendung, jadi pegunungannya tuh Gunung Gede Pangrango nggak terlalu kelihatan, agak sedikit tertutup awan ya. Dan pemandangan ke perbukitannya ini juara banget. Dari sini bisa kelihatan kabut tipis-tipis, bikin suasananya makin syahdu banget. Karena kita udah explore area kafenya, sekarang kita balik lagi ke bawah buat pesen makanan dan minumannya. Oke, ternyata di sini ada basreng, ada 2 macam, yang satu pedas, yang satu enggak. Perbungkusnya itu harganya 15.000. Berikut ini menu makanan yang ada di sini, cukup murah-murah, harga dimulai paling murah itu 15.000 sampai yang paling mahal itu saya lihat 38.000. Dan ini menu minuman yang ada di sini, seperti halnya tadi makanannya, minumannya pun murah-murah. Yang paling murah itu Rp5.000 sampai yang paling mahal saya lihat itu Rp25.000. Pertama kita pesan chicken stick barbecue dengan harga Rp30.000, isinya ayam tepung, kentang sama sayur pakai saus barbecue. Rasanya gimana? Enak. Nggak terlalu pedas juga. Nggak terlalu pedas? Iya. Okay. Crispy-nya. Iya. Dagingnya juga tebal. Itunya crispy nggak tuh? Apanya? Kentang. Oh, kentangnya cobain. Enak. Ini nasi goreng nugget, harganya juga sama 30.000. Rata-rata di sini harganya 30.000. Semua jenis nasi goreng hampir semua, kecuali semua nasi goreng sosis, nasi goreng ayam, nugget, semuanya 30.000 rata-rata sama. Jadi tadi kita pesen es teler, ini harganya 25.000 ya. Isinya itu ada kelapa, terus ada alpukat, terus ini sih kayak agar-agar, kayaknya bukan kelapa ya. Coba kita cobain ya. Ya. Kayaknya itu kelapa, ternyata agar-agar. Bentuknya kayak kelapa serut. Terus merahnya itu 2 macam sih isinya, cuman ada nangka juga nih. Terus kita lihat lagi ada apa lagi nih. Ya, cuma 3 macam isinya. Nangka, alpukat sama agar-agar yang bentuknya kayak kelapa. Sebenarnya kalau kelapa aja lebih enak nih ya. Jadi kita pesan makanan cemilan risol. Risolnya itu isinya 4, 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Terus dapat saus juga. Harga risol ini harganya 15.000. Terus kita juga pesan mie tek-tek goreng ini. Isinya ada bakso, ada sawi, terus ada telurnya juga. Apa itu? Ada sawi, ada telur, terus ada kerupuk. Kita pesen tadi yang nggak pedas. Harga mie tek-teknya itu 28.000. Terus selanjutnya kita pesen soto mie. Soto mie ini harganya 30.000, dapat soto mie plus empingnya sama sambal sama jeruknya tuh dipisah. Jadi biar kalau nggak pengen pedas tinggal nggak usah pakai sambal, kalau pedas ya tinggal tambahin sambalnya ke situ. Sekarang kita mau cobain dulu. Isinya itu ada bihun, mie kuning, daging, ada full dagingnya ini ya, kol, terus ada emping, sambal. Ini kita pakai sambal dulu. Lebih enak pakai sambal, pakai jeruk limau. Terus jangan lupa emping. Bismillah. Enak tapi kurang garam dikit aja. Oke, sekarang kita coba risolnya. Luarnya sih lumayan kering ya. Coba kita belah dulu deh, kita lihat isinya ada apa aja. Oh, ada dagingnya juga ternyata. Isinya sayur, ada wortel, ada kentang seperti biasa, terus ada daging ayamnya juga. Lumayan enak, kulitnya agak tebal dalamnya. Walaupun lapisan satunya ini tipis, satu lapis, tapi kan karena beberapa lapis jadi agak tebal. Dan sekarang kita coba mie tek-teknya. Mie-nya pakai mie telur ya ini. Kita pesennya tadi yang nggak pedes ini. Tapi minta cabenya dipisah ya tadi ya. Jadi dikasih cabai kayak gini nih, kalau mau pedes tinggal makan cabenya. Bumbunya enak, agak ada aroma smoky kayak gitu. Kayaknya nggak tahu dari saus apa nih ya. Mungkin pakai saus barbecue apa ya sedikit ya. Jadi ada aroma, ada rasa smoky kayak gitu dikit. Enak sih ini rasanya sih, pas.
Asinnya pas, gurihnya pas, nggak terlalu kasinan. Apalagi kalau pedes, enak banget sih pasnya. Dan ini air mineral, harganya 8.000, ukurannya juga yang lumayan besar. Ukuran ini tuh berapa sih? Berapa mili sih? 600 mililiter. Murah dong kalau misalnya 600 mililiter harganya 8.000 tuh di kafe termasuk murah lah. Makin sore menjelang malam, lampu-lampu mulai dinyalakan dan pemandangannya berubah yang tadinya pemandangan pegunungan menjadi pemandangan city light. Bahkan di sini pun ada kabut tipis-tipis yang bikin suasananya tuh makin syahdu. Makin malam, suasananya makin syahdu lagi. Apalagi kalau weekend, Sabtu Minggu, itu kan ada live music sampai malam. Jadi suasananya tuh lebih meriah. Dan di area paling atas, di area rooftopnya, pemandangannya nggak kalah menarik. Sekarang pemandangannya berubah jadi pemandangan city light. Bagus banget buat dijadikan background foto-foto. Itu tadi perjalanan kita ke kedai Debago. Semoga video ini bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau kesini. Mohon bantu channel kita supaya terus berkembang dengan subscribe, like, dan share di sosial media. Saran dan masukan silahkan ketik di kolom komentar. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.